Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Mulyawan selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Yang saya hormati juga rekan-rekan seperjuangan mahasiswa-mahasiswi STAI Sukabumi Pasca Sarjana. Baiklah, saya akan memaparkan sebuah artikel Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan artikel dengan judul Tinjauan Filsafat Pendidikan Islam Terhadap Kurikulum. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan artikel dengan judul Tinjauan Filsafat Pendidikan Islam Terhadap Kurikulum. Ada beberapa poin yang akan saya sampaikan terkait dengan judul ini. Yang pertama adalah pengertian filsafat pendidikan Islam. Yang kedua, pengertian kurikulum. Yang ketiga, karakteristik kurikulum pendidikan Islam. Yang keempat, asas-asas kurikulum pendidikan Islam. Kemudian yang kelima adalah isi kurikulum pendidikan Islam. Dan yang terakhir, analisis pandangan filsafat terhadap kurikulum pendidikan Islam. Salah satu tugas filsafat pendidikan Islam adalah memberikan arah bagi tujuan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan yang hendak dicapai harus direncanakan, diprogramkan dalam kurikulum. Antara tujuan dan program harus ada kesesuaian dan keseimbangan. Tujuan pendidikan Islam yang hendak dicapai harus tergambar di dalam program yang tertuang di dalam kurikulum. Bahkan program itulah yang mencerminkan arah dan tujuan yang diinginkan dalam proses mencerminkan arah dan tujuan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan artikel dengan judul Tinjauan Filsafat Pendidikan Islam Terhadap Kurikulum. Ada beberapa poin yang akan saya sampaikan terkait dengan judul ini. Yang pertama adalah pengertian filsafat pendidikan Islam. Yang kedua, pengertian kurikulum. Yang ketiga, karakteristik kurikulum pendidikan Islam. Kemudian yang keempat adalah asas-asas kurikulum pendidikan Islam. Yang kelima, isi kurikulum pendidikan Islam. Dan yang keenam adalah analisis pandangan filsafat terhadap kurikulum pendidikan Islam. Salah satu tugas pokok filsafat pendidikan Islam adalah memberikan arah bagi tujuan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan yang hendak dicapai harus direncanakan dan diprogramkan dalam kurikulum. Antara tujuan dan program harus ada kesesuaian dan keseimbangan. Tujuan pendidikan yang hendak dicapai harus tergambar di dalam program yang tertuang di dalam kurikulum. Bahkan, program itulah yang mencerminkan arah dan tujuan yang diinginkan dalam proses kependidikan. Kurikulum merupakan faktor yang sangat penting dalam proses kependidikan Islam. Segala hal yang harus diketahui atau diresapi serta dihayati oleh peserta didik harus ditetapkan dalam kurikulum. Begitu juga segala hal yang harus diajarkan oleh pendidik kepada peserta didik harus dijabarkan ke dalam kurikulum. Bakri Marzuki 2008. Pengertian filsafat pendidikan Islam. Kata filsafat berasal dari bahasa Yunani.
Filsafat terdiri dari dua kata, philein dan sophos. Philein artinya cinta dan sophos artinya hikmat. Jadi intisari filsafat adalah berpikir menurut tata tertib logika dengan bebas, tidak terikat pada tradisi, dogma, dan agama, dan dengan sedalam-dalamnya sehingga sampai ke dasar persoalan. Harun Nasution, 1973. Berfilsafat dan mendidik adalah dua tahap dalam satu kegiatan. Berfilsafat sebagai kegiatan memikirkan dengan seksama nilai-nilai dan cita-cita yang lebih baik. Sedangkan mendidik adalah usaha merealisasi nilai-nilai dan cita-cita dalam kehidupan dan kepribadian manusia. Muhaimin, 2017. Selanjutnya, pengertian kurikulum. Istilah kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurel, yang artinya berlari. Dalam bahasa Arab, kurikulum disebut dengan manhaj. Kata kurikulum dihubungkan dengan kurir, yang menjadi penghubung dalam menyampaikan sesuatu kepada orang lain, di mana ia harus menempuh jarak untuk mencapai tujuan. Sedangkan secara terminologis, kurikulum adalah a plan of learning yang disiapkan dan direncanakan oleh para ahli pendidikan untuk pelajaran peserta didik, baik berlangsung di lingkungan informal maupun non formal, untuk mencapai tujuan pendidikan Islam. Pendidikan Islam merupakan rangkaian proses transformasi dan internalisasi ilmu pengetahuan dan nilai-nilai pada peserta didik melalui pertumbuhan dan pengembangan potensi fitrahnya, baik spiritual, intelektual maupun fisiknya, guna keselarasan dan kesempurnaan hidup dalam segala aspeknya, sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Pendidikan Islam merupakan proses pembentukan kepribadian individu sesuai dengan nilai-nilai ilahiyah, sehingga individu yang bersangkutan dapat mencerminkan kepribadian muslim yang berakhlak karimah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kurikulum pendidikan Islam merupakan suatu kegiatan yang mencakup filsafat pemikiran-pemikiran yang dimulai dari rencana, proses, hingga evaluasi secara terperinci, yang berupa materi pendidikan, metode, dan strategi belajar mengajar, agar tercapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Kemudian, kurikulum pendidikan Islam. Secara umum, karakteristik kurikulum pendidikan Islam adalah mencerminkan nilai-nilai Islami yang dihasilkan dari pemikiran kefilsafatan dan termanifestasi dalam seluruh aktivitas dan kegiatan pendidikan dalam praktiknya. Dalam konteks ini, karakteristik kurikulum pendidikan Islam memiliki keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan dengan prinsip-prinsip yang telah diletakkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Konsep inilah yang memadakan kurikulum pendidikan Islam dengan kurikulum pendidikan pada umumnya. Menurut Asy-Syaibani, kurikulum pendidikan Islam memiliki 5 ciri-ciri. Yang pertama adalah menonjolkan tujuan agama dan akhlak pada berbagai tujuannya. Kemudian metode-metode, alat-alat, dan tekniknya bercorak agama. Jadi segala hal yang diajarkan dan dia amalkan dalam lingkungan agama dan akhlak berdasarkan kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian tidak bertentangan dengan ajaran agama dan akhlak dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Quran surah Al-Alaq ayat 1. Kemudian yang keduanya adalah meluasnya perhatian dan menyeluruhnya kandungan
Kurikulum yang benar adalah kurikulum yang menyeluruh dan dalam perhatian dan kandungannya. Di samping menaruh perhatian kepada pengembangan dan bimbingan terhadap aspek spiritual bagi pelajar dan pembinaan akidah, juga menguatkan hubungan dengan Tuhannya, menghaluskan akhlaknya melalui kajian terhadap ilmu-ilmu agama, latihan spiritual, dan mengamalkan syiar-syiar agama dan akhlak Islam. Kemudian selanjutnya adalah kurikulum dalam pendidikan Islam selain menyeluruh perhatiannya dan kandungannya, juga menaruh perhatian untuk mencapai perkembangan yang menyeluruh, lengkap, melengkapi, dan berimbang antara orang dan masyarakat. Itu juga menaruh perhatian kepada segala ilmu-ilmu seni, kegiatan-kegiatan pendidikan yang berguna dalam bentuk perseimbangan yang wajar. Kemudian selanjutnya adalah kecenderungan seni halus. Aktivitas pendidikan jasmani dan latihan militer, pengetahuan teknik, latihan kejuruan, bahasa-bahasa asing, sekalipun atas dasar perorangan dan juga bagi mereka yang memiliki bakat dan juga memiliki keinginan untuk mempelajari dan melatih diri dalam perkara ini. Kemudian yang terakhir adalah memiliki keinginan untuk mempelajari. Jadi kurikulum antara kurikulum pendidikan Islam dengan kesediaan-kesediaan pelajar dan minat, kemampuan, kebutuhan, dan perbedaan-perbedaan perseorangan di antara mereka juga terkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan dan masalah-masalah Islam. Selalu berkembang juga. Begitu juga dengan perkembangan, perubahan, dan sifatnya yang selalu baru sesuai dengan tuntutan kehidupan yang selalu berkembang, berubah, dan memperbarui diri. Begitu juga pertalian mata pelajaran, tugas-tugas, dan perkembangan yang logis sesuai dengan perkembangan yang terus-menerus pada belajar. Selanjutnya adalah asas-asas kurikulum pendidikan Islam. Di sini ada 4 asas yang menjadi dasar kurikulum pendidikan Islam. Kurikulum disusun untuk mewujudkan tujuan pendidikan yang diharapkan. Kurikulum pendidikan Islam harus mengandung beberapa unsur utama, seperti tujuan, isi, mata pelajaran, kemudian metode mengajar, dan penilaian. Menurut Muhammad At-Tolsaibani, asas-asas umum yang menjadi landasan pembentukan kurikulum dalam pendidikan Islam adalah yang pertama adalah asas agama. Seluruh sistem yang ada di dalam masyarakat Islam, termasuk sistem pendidikannya, harus meletakkan dasar falsafah, tujuan, dan kurikulumnya pada ajaran Islam yang meliputi akidah, pada ajaran Islam yang meliputi akidah, ibadah, dan muamalah. Hal ini bermakna bahwa itu semua pada akhirnya harus mengacu kepada muamalah. Hal ini bermakna bahwa itu semua pada akhirnya harus mengacu pada dua sumber utama, yaitu adalah syariat Islam, Al-Quran, As-Sunnah. Sementara sumber yang lainnya adalah Sunnah. Asas yang selanjutnya adalah asas falsafah. Dasar ini memberikan arah dan kompas tujuan pendidikan Islam dengan dasar filosofis, sehingga susunan kurikulum pendidikan Islam harus mengandung suatu kebenaran. Terutama dari susunan kurikulum pendidikan Islam dengan pandangan hidup diyakini kebenarannya.
Secara umum, nilai sebagai pandangan hidup yang diyakini kebenarannya membawa konsekuensi rumusan kurikulum pendidikan Islam beranjak dari konsep ontologi, epistemologi, dan aksiologi yang digali dari pemikiran manusia, beranjak dari konsep ontologi, epistemologi, dan aksiologi yang digali dari pemikiran manusia muslim yang sepenuhnya tidak bertentangan dengan nilai muslim, yang sepenuhnya tidak bertentangan dengan nilai-nilai asasi ajaran Islam. Yang ketiga adalah asas psikologi. Asas ini memberi arti bahwa kurikulum pendidikan Islam hendaknya disusun dengan mempertimbangkan tahapan-tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang dilalui anak didik. Kurikulum pendidikan Islam harus dirancang sejalan dengan ciri-ciri perkembangan anak didik. Tahap kematangan, bakat jasmani, intelektual, bahasa, emosi, dan sosial. Bahkan jasmani, intelektual, di dalam bakat, emosi, dan sosial, kebutuhan dan minat, kecapakan dan perbedaan individual, dan aspek lainnya juga berhubungan dengan aspek-aspek psikologi. Asas yang terakhir adalah asas sosial. Nah, pembentukan kurikulum pendidikan Islam harus mengacu ke arah realisasi individu dalam masyarakat. Pola yang demikian ini berarti bahwa semua kecenderungan dan perubahan yang telah dan bakal terjadi dalam perkembangan masyarakat manusia harus mendapat tempat dalam kurikulum pendidikan Islam. Hal ini dimaksudkan agar output yang dihasilkan menjadi manusia yang mampu mengambil peran dalam masyarakat dan menjadi manusia dan dalam konteks kehidupan zamannya. Selanjutnya adalah isi kurikulum pendidikan Islam. Pada prinsipnya, kurikulum pendidikan Islam selalu terikat dengan dasar-dasar dan tujuan filsafat pendidikan Islam itu sendiri. Beberapa bagian isi materi kurikulum dapat saja dikembangkan sesuai dengan tuntunan zaman dan lingkungan hidup manusia. Tetapi keterkaitannya dengan hakikat diciptakannya manusia sebagai khalifah di muka bumi dan sebagai abdi Allah tidak dapat dilepaskan sama sekali. Menurut Al-Ghazali, klasifikasi isi kurikulum dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah kelompok menurut kuantitas yang mempelajari. Di antaranya adalah 1 ilmu fardhu ain, yaitu ilmu yang harus diketahui oleh setiap muslim yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Sunnah. Yang kedua, ilmu fardhu kifayah, yaitu ilmu yang cukup dipelajari oleh sebagian orang muslim atau yang mewakilinya, misalnya ilmu kedokteran, ilmu pertanian, dan lain sebagainya. Kemudian kelompok yang kedua adalah kelompok menurut fungsinya. Yang pertama, ilmu tercela, misalnya ilmu yang memang tidak berguna untuk masalah dunia maupun akhirat, justru akan mendatangkan kerusakan. Yang kedua, ilmu terpuji adalah ilmu agama yang dapat mensucikan jiwa dan menghindari hal-hal yang buruk. Serta ilmu ini juga dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah ilmu terpuji dalam batasan tertentu. Tidak boleh dipelajari secara mendalam karena akan mendatangkan ateis. Kemudian kelompok yang terakhir adalah kelompok menurut sumbernya. Yang pertama adalah ilmu syar'iyah, yaitu ilmu-ilmu yang dapat dari wahyu ilahi dan sabda nabinya. Dan yang kedua adalah ilmu akliyah, yaitu ilmu yang berasal dari akal pikiran setelah mengadakan eksperimen dan
akulturas. Selanjutnya adalah analisis pandangan filsafat terhadap kurikulum pendidikan Islam. Filsafat pendidikan Islam adalah berpikir secara mendalam untuk menemukan solusi terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan seluruh aspek pendidikan. Agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan dan juga sesuai dengan ajaran Islam yang berlandaskan iman dan juga bersumber Al-Quran Al-Hadis, sehingga kurikulum sebagai komponen penting dalam pendidikan harus memiliki tujuan dan sasaran yang jelas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kurikulum pendidikan Islam merupakan suatu kegiatan yang mencakup filsafat pemikiran-pemikiran yang dimulai dari rencana, proses hingga evaluasi secara terperinci, yang berupa materi pendidikan, metode, dan strategi belajar mengajar agar tercapai tujuan pendidikan Islam yang diharapkan. Filsafat pendidikan Islam adalah berpikir secara mendalam untuk menemukan solusi terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan seluruh aspek pendidikan Islam, agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan dan sesuai dengan ajaran Islam yang berlandaskan iman dengan bersumber kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Dengan demikian, kurikulum suatu hal yang sangat menentukan atau paling sedikit dapat mengantisipasi sesuatu yang akan terjadi. Oleh karena itu, kurikulum harus menunjukkan pada apa yang seharusnya dipelajari oleh peserta didik. What is to be learned. Bukan mengapa hal itu harus dipelajari. Why it should be learned. Kurikulum adalah salah satu komponen yang sering dijadikan faktor penyebab menurunnya mutu sekolah Islam. Ada banyak beberapa kritik yang ditujukan pada kurikulum pendidikan Islam. Di antaranya adalah yang pertama, kurikulum terlalu padat. Dalam hal ini siswa dituntut untuk menguasai sebanyak-banyaknya bahan yang terbaik dan diperoleh dengan cara yang baik pula. Siswa dituntut untuk selalu aktif dengan terlalu banyak mendapatkan materi dari tugas-tugas. Yang kedua adalah tidak sesuai dengan kebutuhan anak. Kadang kurikulum yang telah ada tidak sesuai dengan keadaan dan kebutuhan peserta didik. Nah, di sini tugas guru sebagai pelaksana proses pendidikan harus mampu mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan peserta didik atau siswa. Kemudian guru harus menguasai materi dan menggunakan metode yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Jadi agar terciptanya kesesuaian antara kurikulum dan tujuan kurikulum yang itu sendiri. Yang ketiga adalah merepotkan guru. Keberhasilan pengajaran atau pelaksanaan suatu kurikulum sangat dipengaruhi oleh kondisi dan aktivitas siswa, guru, serta para pelaksana kurikulum lainnya. Oleh sebab itu, lingkungan fisik, sosial budaya, psikologi sekitar oleh kondisi dan kelengkapan sarana dan prasarana. Pendidikan dan pengajaran selalu berlangsung dalam keterbatasan-keterbatasan, baik dalam hal kemampuan, fasilitas, waktu, tempat maupun biaya yang harus selalu diupayakan oleh para penyusun, pengembang, dan pelaksana tentunya. Kurikulum harusnya khususnya adalah mengoptimalkan hasil sesuai dengan kondisi yang ada, di samping mengoptimalkan isi dan prosesnya sendiri. Selanjutnya,
Filsafat Islam adalah cerminan berpikir kritis di bawah naungan etika religius. Kebebasan berpikir manusia ditujukan untuk membangun kehidupan di muka bumi menjadi lebih baik lagi, sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karenanya, seluruh potensi manusia yang meliputi rasionalitas, empirisitas, dan spiritualitas harus dikembangkan secara harmoni dengan porsi yang seimbang. Karakteristik filsafat Islam yang demikian menjadi landasan pembangunan dunia pendidikan. Pendidikan harus menjadi dunia produksi yang bekerja untuk mencetak insan-insan kamil, yang memiliki keseimbangan antara rasio, pengalaman, indrawi, dan spiritual. Berbeda halnya dengan dunia pendidikan barat yang cenderung timpang, dan tentunya ketika potensi tersebut harus dikelola secara seimbang dalam dunia pendidikan Islam. Visi pendidikan Islam yang seperti itu harus ditopang oleh perangkat pendidikan, diantaranya tujuan yang kuat sebagai pondasi utama dalam pelaksanaan pendidikan, serta metode-metode yang relevan dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan peserta didik. Para tenaga pengajar tidak harus terlalu fokus pada transformasi ilmu pengetahuan. Aspek-aspek tingkah laku atau moralitas anak didik juga harus diperhatikan, sebagaimana mentalitas dan kebugaran jasmani mereka juga penting. Artinya, metode atau langkah yang harus ditempuh harus mengarah kepada pengembangan 3 aspek secara seimbang, yaitu adalah aspek kognitif, aspek afektif, dan ketiga adalah aspek motor secara seimbang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas kekurangan dan kelebihannya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.